bersyukur kepada Nama yang Kudus. Selamat pagi teman-teman, mari kita angkat lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan
mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan berbicara dan hamba-Mu yang akan mendengar. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya didengar, tapi dapat kami juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman teens, mengucap syukur hari ini kita dapat sama-sama kembali lagi bertemu di ibadah online. Dan pastinya yang spesial karena tahun ini merupakan tahun 2022. Cuan tahu, mengucapkan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ataupun sekarang yang mungkin masih liburan. Teman-teman, kita mengucap syukur kalau 1 tahun lagi Tuhan percayakan kita dapat lewati. Dan di minggu pertama ini kita akan sama-sama beribadah, membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita sama-sama membuka 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Contoh akan bacakan untuk kita semua dan teman-teman bisa melihat di Alkitab ataupun di HP ataupun di laptop Alkitab elektronik teman-teman sekalian. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan
sampai selama-lamanya. Teman-teman, di awal tahun 2022 ini kita akan sama-sama belajar dari surat 2 Petrus ini, terkhususnya pada pasal 3 ayat yang ke-18 mengenai hidup yang bertumbuh. Tema kita pada hari ini ialah Our Journey to Grow. Our Journey to Grow. Kita akan bersama-sama mencari tahu apa sih alasannya kenapa kita harus bertumbuh dan bagaimana kita harus bertumbuh. By the way, ngomong-ngomong soal bertumbuh teman-teman, Cuan Tau akhirnya mengingat lagi masa-masa waktu Cuan Tau sekolah. Khususnya pada waktu Cuan Tau SMP dan itu di kelas biologi. Ada tugas untuk melihat bagaimana proses pertumbuhan dari biji kacang hijau. Mungkin teman-teman pernah atau mungkin sudah beda tanamannya atau mungkin tidak ada ya. Ya nggak apa-apa, itu zaman dahulu ya, waktu contoh masih SMP. Nah, akhirnya contoh dapat tugas tuh untuk merawat dan melihat bagaimana perkembangan dari pertumbuhan biji kacang hijau ini tuh sampai besar. Kalau nggak salah itu rentang waktunya seminggu atau 2 minggu gitu. Cuan tahu memperhatikan bagaimana tuh proses pertumbuhan biji kacang hijau ini. Jadi pelan-pelan juga tuh merawatnya. Harus diberikan air, harus diberikan tanah, diberikan sinar matahari yang tepat, yang pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga gitu. Dan harusnya juga dijauhkan tuh dari hewan-hewan yang bisa makan tuh tumbuhan. Jadi mungkin ada kucing yang akan mengganggu atau hewan apapun yang akan rusakin tuh tanamannya. Jadi seiring berjalannya waktu, pelan-pelan juga tuh kacang hijau itu ya, biji kacang hijau itu mulai berubah. Dari biji awalnya, mulai keluar akar, tunas, hari berganti hari lagi mulai meninggi tuh, tunasnya naik lagi, menjadi batang, akhirnya muncul lagi daun, dan semakin tinggi lagi, semakin tinggi, semakin banyak lagi daunnya. Dan waktu melihat perubahan itu, contoh begitu senang sekali. Dari awalnya biji bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang jadi tinggi. Tapi memang harus diperhatikan lagi tuh airnya, bagaimana tumbuhan itu mendapatkan sinar matahari dari kontur tanahnya, harus dijauhkan dari hewan-hewan yang bisa merusak tanaman itu gitu. Karena memang di antara teman-teman cuanta waktu itu banyak juga yang nggak berhasil karena itu, karena nggak memperhatikan tuh airnya, kebutuhan sinar mataharinya, tanahnya, dan banyak hal. Jadi mungkin bagi kalian yang suka merawat tumbuhan pasti sudah tahu nih hal-hal umum yang seperti tadi yang Cuan tahu ceritakan. Ya memang agar tumbuhan itu dapat tumbuh, ada hal-hal yang tertentu yang harus kita perhatikan. Dan memang proses bertumbuh itu perlu memperhatikan sumber makanannya, kondisi tempatnya, dan butuh proses, bahkan butuh waktu. Teman-teman, dalam Alkitab juga banyak berbicara mengenai pertumbuhan. Bahkan terdapat di beberapa teks Alkitab menggambarkan bahwa hidup manusia itu layaknya hidup seperti tumbuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, kita akan melihat bagaimana sebuah penggambaran orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan melakukannya serta merenungkannya itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di pinggiran air. Salah satu contohnya lagi juga Tuhan Yesus
pernah menggambarkan bahwa dirinya ialah pokok anggur yang benar dan umatnya ialah ranting-rantingnya. Dan sepatutnya ranting-ranting tersebut menghasilkan buah dan terus bertumbuh. Teman-teman, penggambaran ini sebenarnya mau memberikan sebuah penekanan bahwa supaya manusia itu terus bertumbuh. Hidup kita sebagai murid Kristus seharusnya seperti tumbuhan yang terus bertumbuh, bukan bertumbuh berat badannya ya, tetapi bertumbuh di dalam Kristus. Begitupun juga dalam surat Petrus yang kita baca, teman-teman. Petrus mengajak pembacanya untuk dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, waktu Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen pada saat itu mengalami berbagai tantangan, teman-teman. Dan tantangan yang begitu besar pada saat itu ialah ajaran sesat. Hal ini kita bisa dapat lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat coba ayat yang paling dekat dari ayat 18 ini ya, di ayat 17. Tetapi sebelumnya juga udah banyak tuh berbicara mengenai ajaran-ajaran sesat yang ada pada konteks saat itu. Di ayat 17, Petrus mengatakan, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh." Jadi teman-teman, pada saat itu beredar begitu banyak pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan pengajaran kekristenan pada saat itu. Petrus pun memberikan sebuah nasihat agar kamu harus bertumbuh di dalam Kristus. Di situasi itu, Petrus mengatakan bahwa bertumbuhlah. Hal ini membuat contoh penasaran. Apa yang kita dapat pelajari dari ayat ini? Khususnya pada nasihat Petrus untuk mengajak jemaat pada saat itu bertumbuhlah. Hal yang pertama yang dapat kita langsung lihat ialah bertumbuhlah ini. Ketika Petrus mengatakan bertumbuhlah, itu langsung dikaitkan pada kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Berarti pertumbuhan orang Kristen seharusnya tidak lepas dari dua aspek tadi, kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Hal yang harus kita bawahi juga di sini ialah pengenalan akan Tuhan itu. Apa maksud dari pengenalan akan Tuhan ini? Pengenalan akan Tuhan ini bukan hanya sebatas mengetahui Tuhan secara informasi, tetapi maksud pengenalan di sini ialah lekat dengan relasi. Pengenalan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada interaksi, teman-teman. Harus ada relasi yang dibangun. Maka kunci dari pertumbuhan ialah pengenalan akan Tuhan. Inilah salah satu sumber dan cara agar kita dapat bertumbuh. Karena memang pada dasarnya orang Kristen bukan hanya sekadar orang yang mempelajari tentang siapa itu Tuhan atau mengikuti apa hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di Alkitab. Nah, bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Tetapi kekristenan berbicara mengenai relasi dan pengenalan secara mendalam dan pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ya, ini teman-teman. Membaca Alkitab, ini adalah firman Tuhan, mengikuti persekutuan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tetapi poinnya ialah
Kekristenan berbicara mengenai pengenalan kita secara mendalam, relasi yang secara mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita dapat bertumbuh. Yang kedua, teman-teman, ialah pertumbuhan yang diucapkan oleh Petrus kepada jemaat pada saat itu tidak hanya merujuk kepada satu orang atau pertumbuhan pribadi, tetapi ini merupakan tugas bersama. Bahkan pertumbuhannya yang dimaksud ini ialah pertumbuhan umat jemaat bersama-sama. Jikalau kita percaya bahwa kita ini merupakan tubuh Kristus, jikalau kita percaya bahwa kita adalah family of God, keluarga Allah, seharusnya kita punya kerinduan untuk dapat bertumbuh bersama-sama. Itulah mengapa tertanam dalam sebuah komunitas, mempunyai rekan seperjalanan bersama-sama, itu sangat penting. Karena kita dapat saling menjaga dan menguatkan. Sama hal yang kita lakukan sekarang, teman-teman, ketika kita masuk dalam komunitas Teens GKI Medan ini, kita mau bersama-sama bertumbuh. Kita saling menguatkan bersama-sama. Jadi seharusnya kita masuk di grup ini bukan hanya sebatas menerima informasi aja, tetapi seharusnya ketika kita masuk dalam grup teens ini, kita terlibat aktif satu sama lain, saling mempedulikan, saling mendoakan, bersama-sama mencari dan mendengar suara Tuhan, sama-sama bareng saat teduh bersama di setiap hari Rabu yang kita lakukan, bahkan daily life kita setiap hari. Dan seperti tema kita pada hari ini, teman-teman, our journey to grow di tahun 2022 ini, kita mau menjadi rekan seperjalanan dalam perjalanan bersama, untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi teman-teman, dalam setahun ini kita akan banyak berbicara mengenai murid yang bertumbuh. Kita adalah murid dan tujuan hidup kita seharusnya bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi murid yang bertumbuh dalam Kristus tidak berjalan sendirian. Ada murid-murid yang lain. Ada teman-teman teens yang lain. Bukan hanya pengurus, tetapi semuanya harus bertumbuh. Semuanya harus bergandengan tangan. Ada yang lemah pada saat itu, yuk kita bantu untuk berjalan bersama. Biarlah teman-teman di tahun 2022 ini kita dapat bersama-sama berkomitmen untuk mau bertumbuh bersama. Bahkan biarlah ini menjadi kerinduan yang begitu besar untuk kita semua. Di tahun ini kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita lalui. Tetapi biarlah kerinduan kita untuk bertumbuh dalam Kristuslah yang membuat kita dapat melalui setiap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Sekali lagi, bertumbuh dalam kasih karunia, pengenalan akan Allah, tetapi tidak boleh lepas dari pertumbuhan secara komunitas. Teman-teman, mari kita satukan visi kita tahun ini. Kita rindu kita dapat bertumbuh bersama-sama sebagai murid Kristus, dan biarlah tahun 2022 ini menjadi sebuah proses perjalanan yang seru.
Karena kita tidak berjalan sendiri, tapi banyak teman-teman yang akan berjalan bersama. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memampukan kita. Biarlah Tuhan memberikan kita hati yang terbuka untuk mau bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru di tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan kami dapat memaknai tahun ini sebagai langkah kami untuk bertumbuh dalam Engkau sebagai murid Kristus. Kami mau Tuhan, hidup kami bertumbuh tidak begitu-begitu saja ya Bapa. Kami rindu kami juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dalam sebuah komunitas. Karena kami tahu kami tidak dapat bertumbuh sendiri, kami perlu rekan seperjalanan untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Kami menyerahkan di tahun ini ya Bapa, biarlah kami dapat menjadi teens, anak muda yang Engkau lihat bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh setiap lingkungan kami ya Tuhan. Ini setiap doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, selamat tahun baru untuk kita semua. Di tahun 2022 ini kita akan sama-sama memulai sebuah perjalanan bersama untuk menjadi murid yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, agar perjalanan kita semakin seru, pengurus tim GKY Medan telah menyediakan paket spesial untuk kita semua. Detail mengenai paket ini dapat dilihat di postingan IG kita selanjutnya ya. Paket ini dapat diambil dari tanggal 2 sampai 16 Januari di gereja. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Hai guys, aku baru aja dapat paket dari tim GKY Medan. Waktu aku buka paper bagnya, aku langsung wow gitu. Ternyata ada pot berisi tanah dan satu kantong berisi benih. Supaya benihnya bisa tumbuh, kita tanam dan rawat. Caranya, masukkan benih ke dalam tanah, lalu siram pakai air. Untuk merawatnya cukup mudah. Taruh pot di halaman yang terkena matahari, lalu siram dengan air setiap pagi atau sore. Kalau kamu merawatnya dengan penuh cinta, dia pasti tumbuh dan berbuah. Tapi kira-kira ini benih apa ya? Kamu akan tahu jawabannya setelah dia bertumbuh dan berbuah. Kalau kamu sudah tahu ini tanaman apa, silakan DM ke Instagram tim GKY Medan. Bagi yang jawabannya benar, ada hadiah menarik loh. Oh ya, progres pertumbuhan tanamannya juga boleh difoto dan diupload ke story dengan tag IG tim GKY Medan, supaya kita bisa saling menyemangati dalam merawat tanaman ini. Mari kita bertanam.